Timnas Indonesia dipastikan berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu seperti apa peluang Timnas Indonesia di grup B ini dan juga bagaimana untuk peluang lolos langsung ke Piala Dunia? Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Bung Joy, selamat sore. Selamat sore, Yohana. Nah, langsung saja Bung Joy, Indonesia tergabung ini dalam grup B di putaran atau ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Arab Saudi dan Irak. Mana menurut Anda lawan terberat dari kedua tim ini? Iya, dua-duanya berat. Nggak ada yang terberat. Karena Arab Saudi meskipun Indonesia bisa mengalahkan di Jakarta beberapa waktu yang lalu, mereka sekarang statusnya tuan rumah. Dan sejak puluhan tahun baru kali itulah Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi dan mereka juga improve ya sejak kekalahan melawan Indonesia meskipun peringkat mereka cukup agak menurun, tapi ya tetap karena mainnya di Arab Saudi tetap itu menurut saya yang paling berat. Irak di satu sisi juga lawan yang sangat berat karena secara statistik Indonesia tidak pernah menang lawan Irak, bahkan ketika main di sana kalah dengan 5 gol gitu ya. Jadi memang ini bukan hasil undian yang diharapkan oleh Pak Erik, oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh pencinta sepak bola karena memang ini sangat berat. Kalau ketemunya Uni Emirat Arab misalnya atau Qatar, barangkali masih bisa kita sangat optimis ya. Tapi sekarang pun saya sih menilai karena ini sudah partai hidup mati ya. Kan ini sekarang sebetulnya half round robin di terpusat. Jadi ya udah sistem knockout sebetulnya dan pada sistem knockout apapun bisa terjadi dan Indonesia punya peluang juga lah walaupun tidak terlalu besar tapi sih saya masih yakin seandainya oleh Romeni fit itu peluangnya masih 50-50 tapi memang Nah, sekarang posisinya karena oleh Romeni ini cedera memang agak menyulitkan bagi Indonesia karena selama ini kan dia adalah keping yang hilang dari kesebelasan Indonesia untuk posisi striker murni dan sementara ini kan Indonesia tidak punya Hoki Caraka dan Ramadan Sananta tapi mereka kan tidak perform. ya Ketika bicara soal datang oleh peluang. Rumini dibantu oleh Joy Pelupesi ini yang kemudian meningkatkan performa tim Indonesia. Nah, Bung Joy, bicara soal peluang yang seperti tadi Anda sampaikan, kedua tim ini memang pernah bertemu Timnas Indonesia sebenarnya, Irak di putaran atau ronde kedua, sedangkan Arab di ronde ketiga. Nah, apakah ini tidak cukup menguntungkan Timnas? Karena sudah mengetahui kekuatan musuh atau mungkin kedua tim ini juga sudah saling tahu sebelumnya? Ya, kalau keuntungan dua-duanya diuntungkan dan dua-duanya dirugikan juga. Tapi menurut saya dengan kemenangan Indonesia atas Arab Saudi paling tidak meningkatkan confidence bahwa Arab Saudi bisa dikalahkan dan ketika dijedah pun kan sebetulnya hasilnya menurut saya juga cukup imbang lah meskipun mereka gagal melakukan gol penalti yang membuat mereka menang tapi secara keseluruhan sebetulnya terutama di babak pertama saya lihat dan saya ingat waktu itu bahwa permainan Indonesia luar biasa waktu itu jadi harusnya sih kita bisa memetik 3 poin tapi memang ya hasilnya tidak terlalu memuaskan karena kemudian kita imbang bisa juga disebut sebagai keberuntungan karena memang itu ada hal yang membuat mereka gagal mencetak penalti itu aja sih sebetulnya tapi main di tanah Arab memang agak berat lah tapi nggak jelek-jelek juga lah Nah, peluangnya bisa jadi ya mungkin 55-45 tapi dengan peluang seperti itu menurut saya masih bisa ambil poin. Kalau bisa menang juga rasanya bukan hal yang mustahil karena kemampuan Indonesia terutama kalau oleh Rumini bisa main itu sekarang setara dengan Irak dengan Arab Saudi. Jadi harusnya sih tetap optimis ya. Nah, tadi Anda mengatakan soal tanah Arab begitu dan juga pertandingannya. Dari pengamatan Anda, sepengetahuan Anda, apakah timnas selama ini tuh dengan komposisi yang sekarang lebih nyaman menghadapi tim-tim yang berasal dari negara Timur Tengah dibandingkan tim dari Asia Timur seperti Jepang atau Korea? Karena saat menghadapi negara Arab ataupun Timur Tengah, timnas bisa menahan imbang dan juga bahkan menang melawan Arab Saudi dan Bahrain di ronde ketiga. Menurut Anda seperti apa? Ya sebetulnya pemisahannya tidak seperti itu ya. Jadi kalau saya tidak melihat Jepang itu sebagai tim yang wah ini tim dari Asia Timur kita susah. Jepang itu levelnya memang udah berbeda. Kita sudah kalau bicara Jepang itu kita bicara negara seperti Spanyol, negara seperti Jerman, negara seperti Portugal gitu ya.
yang menurut saya sepak bolanya sudah sangat-sangat maju. Jadi kalau dikatakan menghadapi bangsa Arab jauh lebih mudah, enggak juga gitu loh. Tapi karena mereka juga sebetulnya kan ranking FIFA-nya juga tinggi, tapi tidak setinggi Jepang lah. Jadi saya harus memisahkan Jepang dengan negara-negara Jazirah Arab. Tapi memang mereka lebih tricky mainnya. Artinya secara teknis mereka tidak sehebat Jepang, tapi mereka tricky, mereka banyak banyak drama, terutama kalau main di tanah mereka sendiri ya, banyak drama, banyak mempengaruhi wasit, banyak melakukan provokasi. Ini yang menurut saya harus diwaspadai oleh timnya Patrick Kluivert. Nah, jika memang tadi sebelumnya Anda juga mengatakan bahwa Oli Romani ini menjadi sangat krusial ketika tidak dapat terlibat dalam pertandingan, semoga sih masih ada harapan di situ. Nah, lalu strategi apa yang memang harus dilakukan atau disusun oleh Patrick Kluivert sendiri? Ya, saya dengar kabar terakhir memang Oli Romani kecil sekali kemungkinannya bisa tampil pada bulan Oktober ya. Jadi memang Kluivert harus sudah mencari sejak sekarang siapa penggantinya. Tadi kami juga banyak berbicara dengan banyak orang, dengan banyak pengamat. Kalau saya sendiri melihat kita sekarang punya pemain bernama Jens Raven yang tampil luar biasa bersama tim Indonesia U23. Menurut saya itu dia layak dicoba. Lalu ada satu pemain juga dalam posisi penyerang meskipun bukan penyerang murni yang akan didatangkan sebagai pemain naturalisasi baru. Jadi harusnya sih mereka bisa langsung dicoba karena Indonesia masih akan menghadapi 2 pertandingan uji coba melawan Lebanon dan Kuwait. Dan itu akan menjadi ajang untuk menentukan siapa yang bisa menggantikan Oli Romani. Tapi kalau Ratnar Oratmangun katakanlah sudah bisa main, rasanya sih agak sedikit bisa berkurang ya kekhawatiran itu. Karena dia sebetulnya posisinya bukan penyerang murni, tapi dia punya daya serang yang bagus. Kalau dia bisa berduet dengan Marcelino Ferdinand di depan, dengan taktikal yang rapi, saya kira sih peluang untuk menang tetap ada. Dan cukup besar seandainya banyak pemain juga, Rafael Struijk juga bisa menampilkan penampilan terbaiknya, rasanya sih tidak tertutup peluang untuk menang. Jadi kenapa enggak menang lawan Arab Saudi di tanah mereka sendiri? Karena di Jakarta pun bisa gitu kira-kira. Nah, bicara soal pemain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir hari ini juga bilang akan ada 2 pemain keturunan lagi yang siap bela timnas. Salah satunya yang sudah diakui adalah Mauro Zylstra dan yang satunya masih teka-teki. Apakah ini akan cukup efektif, Bung Joy, untuk mengganti posisi Romani atau memberikan kekuatan baru begitu untuk melengkapi jika Romani tidak jadi untuk ikut dalam game ini? Ya, tergantung pada daya mereka beradaptasi dengan tim yang sudah jadi ya kan. Oli Romani kan meskipun pemain baru tapi kan dia langsung bisa tune in. Tidak banyak pemain yang langsung bergabung dalam suatu tim bisa langsung tune in. Hanya ada beberapa, di antaranya adalah yang saya betul-betul ingat adalah Jai Isdes, Jai Pelupesi, Oli Romani. Yang lain menurut saya masih butuh waktu. Kevin Perdong yang sehebat sekarang itu juga butuh berbulan-bulan untuk bisa chemistry-nya bisa langsung bergabung dengan tim ya. Jadi saya tidak melihat ini sebagai suatu hal yang mustahil, tapi ya memang harus kerja keras. Dan oleh sebab itu saya katakan pertandingan melawan Lebanon dan Kuwait mudah-mudahan jadi itu akan menjadi ajang yang sangat menentukan untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Oli Romani. Tapi Patrick Kluivert saya harapkan juga bisa melihat Jens Raven, bisa melihat striker lain yang ada di Liga 1 yang berpotensi bisa untuk menggantikan Oli Romani. Karena saya kira dia harus lebih banyak turun lah ke pertandingan Liga 1 untuk melihat striker-striker yang bisa dipakai untuk tim nasional. Baik, terima kasih Bung Joy. Kita berharap yang terbaik nanti untuk timnas kita dan semoga apapun yang menjadi posisi dan juga formasi baru yang menjadi strategi Patrick dapat membawa timnas lebih melejit lagi nanti di putaran selanjutnya. Terima kasih Bung Joy ulasannya bersama Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.